Halo sahabat sejarah Nusantara, selamat datang kembali di channel Dewi Surya 2. Pada kesempatan kali ini, kita akan menelusuri sebuah kerajaan tua yang namanya jarang terdengar, tetapi menyimpan banyak cerita menarik dalam sejarah Sulawesi Selatan. Sebuah kerajaan yang berdiri di kawasan yang kini dikenal dengan nama Kabupaten Bantaeng. Ya, inilah kerajaan Bantaeng, kerajaan kuno yang menjadi salah satu jejak peradaban penting di Sulawesi, namun kini banyak yang melupakannya. Bantaeng terletak di pesisir selatan Pulau Sulawesi, menghadap langsung ke Laut Flores. Letaknya yang strategis menjadikan wilayah ini sejak dahulu kala dikenal sebagai daerah subur, makmur, dan sekaligus pintu gerbang perdagangan laut. Perdagangan dari Maluku, Nusa Tenggara, Jawa, hingga Makassar sering singgah di pelabuhan-pelabuhan kuno di sekitar Bantaeng. Bahkan catatan-catatan tua menyebutkan bahwa Bantaeng pernah menjadi salah satu pusat transit rempah-rempah dan hasil bumi. Sejarah lisan masyarakat Bantaeng menyebut bahwa kerajaan ini sudah berdiri jauh sebelum abad ke-15. Ada yang menyebutnya sebagai Utatoa yang berarti tanah tua. Sebutan ini merujuk pada usia peradaban di daerah Bantaeng yang diyakini sudah sangat lama. Kerajaan Bantaeng dipimpin oleh seorang raja yang bergelar Karaeng. Dalam tradisi Bugis Makassar, Karaeng berarti bangsawan atau penguasa. Sistem pemerintahannya mengikuti pola kerajaan-kerajaan Sulawesi lainnya, yaitu memiliki raja, penasihat, panglima perang, serta tokoh-tokoh adat yang berperan menjaga keseimbangan. Masyarakat Bantaeng kala itu hidup dari pertanian, perkebunan, dan perdagangan. Daerah Bantaeng dikenal sangat subur sehingga menjadi lumbung pangan penting. Selain itu, tradisi dan budaya masyarakatnya juga unik. Upacara adat, ritual keagamaan sebelum masuknya Islam, hingga sistem gotong royong masih bertahan sampai sekarang dalam bentuk kearifan lokal. Bantaeng juga menjadi tempat pertemuan berbagai budaya, mulai dari budaya lokal Sulawesi, pengaruh Makassar, Bugis, hingga budaya luar seperti Jawa dan Maluku. Pada abad ke-16 hingga abad ke-17, ketika Kesultanan Goa Talo di Makassar sedang berjaya, Bantaeng masuk dalam orbit politiknya. Ada masa ketika Bantaeng menjadi sekutu, dan ada masa ketika Bantaeng harus tunduk di bawah kekuasaan Goa. Namun Bantaeng tetap mempertahankan identitasnya sebagai kerajaan yang memiliki adat istiadat sendiri. Wilayah ini dikenal sebagai benteng yang tangguh dan masyarakatnya gigih dalam mempertahankan kedaulatan mereka. Masuknya Islam di Sulawesi Selatan sekitar abad ke-16 juga berpengaruh besar bagi Bantaeng. Setelah Goa Talo menerima Islam, kerajaan-kerajaan lain pun mengikuti. Bantaeng pun kemudian menjadi salah satu pusat perkembangan Islam di wilayah selatan Sulawesi. Masjid-masjid tua dibangun, syariat Islam mulai diterapkan, dan nilai-nilai Islam melebur dengan adat Bugis Makassar. Ketika bangsa Eropa mulai datang ke Sulawesi, terutama Belanda, Bantaeng menjadi wilayah penting. Belanda membangun benteng di Bantaeng untuk memperkuat kekuasaan mereka. Namun masyarakat Bantaeng tidak tinggal diam. Mereka terlibat dalam berbagai perlawanan, baik mendukung kerajaan-kerajaan tetangga maupun secara langsung melawan penjajahan. Banyak tokoh lokal yang lahir dari Bantaeng ikut dalam perjuangan melawan kolonialisme. Meski kini kerajaan Bantaeng sudah tidak ada lagi, jejak sejarahnya masih terasa. Situs-situs sejarah seperti benteng peninggalan Belanda, masjid tua, hingga tradisi lisan masyarakat menjadi bukti nyata peradaban panjang di Bantaeng. Sebutan Utatoa atau tanah tua juga menjadi pengingat bahwa daerah ini adalah salah satu tempat peradaban tertua di Sulawesi Selatan. Sahabat sejarah, itulah tadi kisah kerajaan Bantaeng,
sebuah kerajaan tua di Sulawesi Selatan yang seringkali terlupakan dalam buku sejarah, tetapi sesungguhnya menyimpan jejak penting dalam perjalanan Nusantara. Kerajaan ini membuktikan bahwa di berbagai daerah di Indonesia terdapat pusat-pusat peradaban yang ikut membentuk identitas bangsa kita hari ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar semakin banyak orang tahu tentang sejarah Nusantara yang luar biasa. Sampai jumpa di video berikutnya.